Pada masa pra-revolusioner, Rusia sama sekali tak menyentuh bidang pengembangan tank, kecuali sejumlah proyek dan model eksperimen. Tentara Kekaisaran bahkan hanya mengetahui kendaraan tersebut dari desas-desus. Langkah pertama pengembangan tank pertama Rusia tercatat pada tahun 1914 hingga 1915 ketika insinyur militer Alexander Porokhovzhikov dan Nikolai Labedenko mengajukan desain tank sederhana yang sangat berbeda satu sama lain. Namun keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dinilai tak berguna dalam konteks militer. Desain pertama pada dasarnya adalah kendaraan lapis baja untuk segala medan yang menyerupai seekor binatang gemuk. Sementara desain kedua merupakan kendaraan roda 3 berbobot 60 ton yang memiliki dua roda depan raksasa berdiameter 9 meter. Tank yang belakangan dijuluki sebagai tank SAR merupakan kendaraan beroda terbesar dalam sejarah militer yang pada akhirnya ditelantarkan karena dianggap kurang bertenaga dan terlalu rentan terhadap tembakan artileri. Frustasi karena terus-menerus menghadapi kegagalan dalam menciptakan tank sendiri, Kekaisaran Rusia akhirnya memutuskan untuk membeli kendaraan tersebut dari negara lain. Rusia memesan 300 tank Renault dari Prancis untuk tentara Kekaisaran. Namun pesanan tersebut tak pernah dikirim karena Rusia menghadapi revolusi pada tahun 1917. Belakangan tank Prancis itu tetap muncul di Rusia, tetapi bukan sebagai produk impor melainkan hadiah trofi perang menyusul kekalahan pasukan Rusia Putih dalam Perang Sipil. Renault kemudian dibawa ke Moskow, dipreteli dan digunakan untuk merancang tank Soviet pertama yang diproduksi massal yang disebut sebagai Kamerat Lenin Pejuang Kemerdekaan. Menjelang akhir tahun 1920-an, Soviet baru sepenuhnya sadar bahwa perang skala besar berikutnya di Eropa akan menjadi perang antara kendaraan lapis baja. Pada tahun 1924, pemerintah Soviet mendirikan lembaga teknis yang menangani tank di Direktorat Jenderal Industri Militer, otoritas terpusat yang bertugas membuat desain, melakukan uji coba, serta mengadopsi tank baru untuk Tentara Merah. Soviet kemudian memutuskan memproduksi senjata penting ini dan menjadikannya sebagai prioritas nasional. Pada tahun 1926, tank Soviet pertama yang telah dirancang selama 3 tahun akhirnya selesai. Tapi saat itu belum terlintas bagaimana sang kuda besi akan digunakan di medan tempur. Tank tersebut hanya dijadikan sebagai perangkat pendukung pasukan infanteri, dan tugas tersebut juga diemban oleh model tank tempur pertama Soviet yang selesai dirancang pada tahun 1929. Sekali lagi rancangan tank diambil dari model asing yang sudah ada. Pada Perang Soviet-Polandia tahun 1920, kavaleri Soviet berhasil merebut tank Italia Fiat 3000 yang juga berbasis dari tank Renault yang sama. Soviet kemudian mengambil desain tank tersebut dan mengembangkannya. Tank pengawal berukuran kecil T-18 MS-1 merupakan tank pertama yang seutuhnya diproduksi oleh Soviet dan terlihat cukup bagus untuk masa itu. Tank ini memiliki meriam 37 mm, lapis baja anti peluru setebal 8 mm, dan mampu bergerak dengan kecepatan 16 km per jam. Desain tersebut segera diadopsi sebagai elemen kunci pasukan tank Tentara Merah. Pada tahun 1931, Soviet membuat sekitar 1000 tank T-18. Tank tersebut rencananya hendak dimodernisasi secara besar-besaran. Namun keterbatasan menunjukkan bahwa lingkup untuk memperbaiki desain Renault sudah tak ada lagi. Sebelum perancang Soviet benar-benar menciptakan tank mereka sendiri pada tahun 1930-an, Soviet memperkerjakan seorang insinyur Amerika, John Walter Christie, sebagai desainer tank. Christie sebelumnya bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat, dan beragam proyek Christie telah mengubah pemahaman bagaimana membangun mesin tersebut secara kualitatif. Namun, talentanya tak terlalu berkembang di tanah airnya. Ia kemudian bekerja untuk Soviet dan mematangkan potensinya di sana. Christie dikenal sebagai pengembang sistem suspensi Christie yang digunakan di sejumlah rancangan tank Perang Dunia Kedua, termasuk BT Soviet dan seri T-34. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?